Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 2, Menikmati Cerita Sejarah, pada halaman 31, pada buku Penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitubang Kemendikbud kelas 12. Menikmati cerita sejarah. Novel sejarah merupakan dokumen legenda yang ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Novel sejarah membantu memperkenalkan dan mengakrabkan suatu masyarakat pada masa lalu bangsanya. Dengan demikian, pendidikan dalam novel dapat menanamkan akar pada bangsanya. Seorang sastrawan yang sering kali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya bermaksud untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpahnya, kehidupan keluarga dan masyarakat, serta pandangan politik. Misalnya, novel Roro Mendut, Tutur Tinular, Sang Kuryang, dan Malin Kundang. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frase novel ulang. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. 1. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. 3. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Berdasarkan penjelasan di atas, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. 2. Prosa. Prosa adalah hasil karya sastra yang bersifat paparan atau berbentuk cerita. Prosa sering disebut karangan bebas karena tidak mengandung rima dan ritme seperti halnya puisi. Prosa yang termasuk dalam karya sastra sebagai berikut. A. Prosa fiksi, misalnya cerpen, novel, dan roman. B. Prosa non-fiksi, misalnya biografi, autobiografi, esai, dan kritik. 1. Jenis prosa fiksi, cerpen, dan novel.
Cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ciri-ciri cerpen: 1. Alur atau plotnya tunggal, sederhana. 2. Latar yang dilukiskan hanya sesaat. 3. Hanya mengungkapkan satu masalah kehidupan. 3. Pemusatan perhatian hanya satu tokoh. 2. Roman dan novel. A. Roman adalah sejenis prosa yang menceritakan tokoh utamanya dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. B. Novel adalah sejenis prosa yang tokoh utamanya mengalami perubahan nasib. Ciri-ciri roman dan novel yaitu: 1. Memiliki lebih dari satu alur atau plot. 2. Umumnya memiliki banyak tokoh cerita dengan berbagai karakter. 3. Tema lebih kompleks, ditandai dengan tema-tema bawahan. 4. Mengandung latar geografis. B. Unsur intrinsik prosa fiksi. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Misalnya tema, alur atau plot, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa.